Pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS terus dipercepat. Sampai akhir November lalu, pembangunannya sudah mencapai 84,6% dan sudah mencapai tahap pemasangan kursi duduk penonton. Rencananya pembukaan JIS akan diselenggarakan pada tanggal 10 Desember dengan pertandingan sepak bola internasional U19. Jakarta International Stadium atau JIS terus menunjukkan progres pembangunan yang sangat signifikan. Sampai 23 November lalu, proses pembangunan sudah mencapai 84,66% dengan pemasangan rumput hybrid yang sudah 100% dan juga pemasangan kursi-kursi penonton di area tribun. Pembangunan stadion ini terus dipercepat dan rencananya sudah dapat dibuka melalui penyelenggaraan pertandingan sepak bola internasional oleh Timnas Indonesia U19. Pembangunan JIS ini ditargetkan akan rampung seutuhnya pada Maret 2022 mendatang. Baik, untuk membahas lebih lanjut mengenai perkembangan pembangunan Jakarta International Stadium, kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Ari Wibowo selaku Project Manager Jakarta International Stadium. Apa kabar Pak Ari? Halo, kabar baik, Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Ari, ini kan katanya, saya koreksi tadi kan ada di tayangan 84% ya. Ternyata sudah 86% begitu ya. 86%. 86%. Nah, ini kan sebenarnya targetnya tanggal 11 sudah ada acara, sudah ada pertandingan. Nah, seperti apa kesiapan ajang internasional ini yang sebentar lagi akan berlangsung? Dan sudah siapkah menerima penonton? Sudah seperti apa keamanannya yang diperketat begitu? Ya, perlu kami sampaikan Pak, ini perkembangan dari proyek Jakarta International Stadium hingga pekan ke-117 ya, atau minggu ke-4 bulan November. Alhamdulillah progres sudah mencapai 86% ya. Jadi kami terus berakselerasi untuk kesiapan-kesiapan terutama infrastruktur pendukung menuju soft launching Jakarta International Stadium pada 11 Desember 2021 mendatang. Beberapa pekerjaan memang terus kami lakukan terutama untuk beberapa area atau ruang prioritas untuk perhelatan International Youth Championship 2021 karena ini merupakan ajang atau event kelas internasional ya, di mana dalam soft launching nanti akan ada partai puncak nih untuk semifinal dan juga final International Youth Championship 2021, di mana akan mempertemukan ini ada beberapa top elite Eropa, ini dari La Liga Spanyol, diantaranya untuk klub seperti Real Madrid, Barcelona dan juga Atletico Madrid, ini U18 dan juga Indonesia All Star U20 Mbak. Nantinya partai puncaknya akan dilakukan pada saat soft launching Jakarta International Stadium. Bagaimana dengan kapasitas penonton dan katanya bangku-bangku penonton juga dipercepat agar bisa langsung dipasang dan supaya penonton juga ketika datang juga sudah bisa duduk dan nyaman? Ya, untuk beberapa fasilitas ya yang nantinya sudah siap pada saat perhelatan soft launching tersebut, diantaranya yang pertama tentu saja lapangan sepak bola ya. Ini merupakan lapangan dengan rumput hybrid, ini sudah hampir selesai, tinggal finishing. Kemudian pemasangan kursi tribun reguler ini juga sudah dilakukan, ini di tier 1 dan juga tier 3. Dan beberapa ruang nantinya karena ini undangannya terbatas ya, jadi kami menyiapkan fasilitas untuk tamu-tamu undangan yang sifatnya VIP dan juga VVIP seperti Royal Lounge, kemudian ada ruang corporate box itu di lantai 5 dan lantai 6. Kemudian tentu saja ada beberapa yang support untuk pemain ya, seperti locker room, kemudian ruang untuk official, ruang wasit, kemudian ada player escort dan juga ruang-ruang termasuk akses ya, akses menuju bangunan atau venue Jakarta International Stadium ini. Dan kami berharap nanti pada saat acara 11 Desember ya, nanti kami juga bisa menyuguhkan spesial lighting ya, ini fasad Jakarta International Stadium karena ini salah satu yang menjadi daya tarik dan ini sangat atraktif Mbak. Selain juga kami paralel juga sedang menyiapkan nantinya untuk keperluan pertandingan seperti untuk lighting lapangan dan juga profesional sound systemnya.
Tadi para pemain atau tamu dimanjakan dengan fasilitas. Nah, bagaimana juga dengan para penonton ini yang akan datang nanti nih? Apakah juga dimanjakan? Dan satu lagi, kita kan memang habis sedang merayakan Hari Disabilitas. Nah, bagaimana dengan para penonton yang juga disabilitas yang ingin mereka menonton gitu? Apakah juga disediakan akses masuk yang baik dan juga jalur-jalur khusus? Ya, bahwasanya kalau untuk desain Jakarta International Stadium ini memang dari awal memang sudah dirancang akses disabilitas ya, Mbak ya. Jadi seperti akses utama ini dari sisi timur dan barat ini bisa diakses melalui rem, karena rem ini kan dengan sudut kemiringan yang ramah disabilitas, itu juga merupakan akses utama nanti bagi penonton pada saat berkunjung ke stadion. Selain itu beberapa fasilitas seperti lot parkir khusus difabel, kemudian ada lift difabel, kemudian ada fasilitas tempat duduk ya khusus difabel, itu ada di tier 1 untuk area tribunnya, dan juga kami menyediakan sejumlah fasilitas toilet untuk difabel. Ya, Pak Ari, lantas kita kan tahu nih, kita event sebesar ini pasti mungkin digadang-gadang nanti ditakutkan gitu menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Apakah sudah ada jaring pengaman yang dilakukan oleh pihak JIS, pengelola JIS begitu, agar tidak terjadi penularan COVID-19 di tempat tersebut? Ya, tentu saja kami sangat memperhatikan ya terkait dengan yang pertama jelas untuk protokol kesehatannya, selain juga untuk HSE atau pengamanannya ya. Untuk terkait dengan progres sendiri, kami sudah berkoordinasi dengan pihak penyelenggara dan juga pihak Pemprov DKI Jakarta ya, untuk memitigasi dan meminimalisir untuk risiko penyebaran COVID-19 ini pada saat event. Sebenarnya pesan dari pada saat acara soft launching nanti dari Pak Gubernur itu ingin menyampaikan bahwa Indonesia saat ini kondisinya sudah aman dengan pengendalian terhadap COVID-19 yang sudah cukup dan semakin membaik ya. Kita ini pesan kepada dunia internasional bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik. Dan tentu saja nanti khususnya untuk tamu undangan ya, dipastikan mereka sudah bebas COVID-19 dengan minimal sudah tes antigen ya pada saat hari-hari dipastikan sudah bebas, dan juga khusus untuk pemain dan official mereka juga sudah dipastikan negatif COVID-19 melalui tes PCR, Pak. Itu sesuai dengan prokes yang ditetapkan. Kalau penonton bagaimana? Apakah juga ada spot-spot bagi para penonton yang akan melakukan tes PCR atau antigen begitu? Ya, nantinya akan kami sediakan Pak beberapa booth ya, ini posisinya di area terbuka, itu di area concourse. Nantinya akan ada sejumlah booth untuk memfasilitasi ya bagi tamu undangan yang belum melakukan rapid atau swab antigen, Pak. Terakhir Pak Ari, apa pesan Anda agar masyarakat nanti yang akan datang ke sana dalam ajang tersebut begitu, agar kita bisa menjadi tuan rumah yang baik? Karena di sana kan banyak tamu-tamu internasional. Apa pesan Anda buat masyarakat? Ya, sebenarnya untuk acara atau soft launching besok ini belum terbuka banget untuk umum ya. Jadi karena mengingat situasi dan kondisi pandemi yang saat ini tengah berlangsung di Indonesia, ini tentu mengikuti kebijakan progres dari pemerintah ya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah. Harapannya nanti khusus bagi tamu ya, khususnya tamu-tamu undangan, diharapkan sudah bebas atau negatif COVID-19, itu sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri sebelum datang ke venue, atau misalkan belum sempat, nanti akan disediakan sejumlah booth untuk memastikan nih bahwa semua tamu yang hadir di acara soft launching ini benar-benar dalam kondisi sehat dan prima, sehingga kami sangat concern akan untuk ini ya, berperan aktif dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, Pak, terutama di saat-saat ini di tengah kondisi yang sudah semakin membaik. Baik Pak Ari, semoga acaranya nanti lancar, juga kesiapan juga berbagai fasilitas segera dikejar, dan semangat terus Pak Ari agar semuanya bisa berjalan lancar dan kita menjadi tuan rumah yang baik buat tamu-tamu mancanegara. Oke. Ya.
Ya pemirsa, itu demikian dengan Pak Ari Wibowo selaku Project Manager JIS. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan berbincang mengenalkan kegiatan bercocok tanam dengan metode hidroponik kepada siswa sekolah. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.